Jumpa lagi dengan Komjen Nganggur. Ya, para pengangguran, kali ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai apa sih yang dilakukan oleh pengangguran apabila batang primer atau cabang primer sudah terbentuk, kemudian sekundernya juga sudah terbentuk, ini sudah terbentuk, dan tersiernya juga sudah muncul, sudah terbentuk ya. Jadi semua komponen dari tanaman anggur sudah terbentuk. Apa yang biasanya dilakukan? Nah, jangan lupa yang berkala adalah pertama pemeriksaan pH. Nah ini ya. Jadi kita harus lihat, ini namanya pH meter. Nah, ini tinggal colok saja di sini misalkan. Ya, silakan dilihat. Kira-kira berapa ya? Nah, 6,3 ya, 6,3. Berarti masih kurang sedikit dari yang seharusnya, karena batasan dari media tanam itu adalah 6,5 sampai dengan 7,5 ya. Nah, kalau kurang seperti itu kita tambahkan saja kapur dolomit agar pH-nya naik ya. Jangan ditambahkan kohe, karena kalau kohe itu membuat pH itu turun. Jadi kalau pH-nya itu lebih dari 7,5 ya, baru kita tambahin kohe supaya dia pH-nya turun ya. Baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, senjata yang kedua, ada dua senjata nih, saya pegang ya. Ini adalah plaster ya, untuk pengganti sulur ya, kemudian juga gunting tanaman. Sekarang kita lihat ya, kita lihat apa yang akan saya lakukan. Baik, nah ini yang pertama, kita cek satu persatu. Nah, dikarenakan ini kita lihat di pohon taldun ya, varian taldun. Nah, ini primer sudah terbentuk ya, kemudian sekundernya juga sudah. Sekunder sudah sampai sepanjang ini. Nah, ini sampai sini. Nah, ya, kurang lebihnya 1,5 meter ya. Nah, kemudian di sini kita lihat nih. Nah, untuk cabang tersier yang ini dia vigor udah sampai atas ini. Nah, sini. Kemudian juga yang ini, dia sudah sangat vigor, sudah sampai di atas ini. Dan yang sebelah ujung sana juga ada dua. Nah, itu sudah sampai sini. Sini ya. Dan ini setengah ya, lumayan vigor. Bagaimana dengan yang ini? Nah, ini masih dalam perkembangannya nih ya, sudah mulai tumbuh, udah mulai ini naik ya. Kemudian tapi belum setinggi yang lainnya ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, yang pertama ya, untuk tersier yang sudah duluan vigor ke atas ya, sudah sampai di atas, ini kita batasi pertumbuhannya agar nutrisinya tidak ke sana terus ya, tidak ke ujung terus sehingga dia langsung ke atas terus. Tapi kita tunggu perkembangan yang lainnya dengan cara membatasi pertumbuhannya. Membatasi pertumbuhannya berarti untuk cabang tersier yang vigor ini, yang pertama adalah kita potes pucuknya. Caranya gimana? Nah, ini mudah saja. Pertama, sulur kita buang ya. Ini sulur. Sebentar, dari sebelah sini mungkin kelihatan. Karena dari sana kena sinar matahari ya. Baik. Nah, ini sulurnya kita buang. Nah, ini terlihat ya. Nah, ini sulurnya udah saya potek, buang. Kemudian untuk ujung ini, ujungnya kita batasi, potes aja ujungnya 1 daun. Nah, ini maaf,
satu daun kita potes, sisa satu daun di ujungnya. Ya, tuh. Kita lihat ya. Mana? Nah, ini. Nah, tuh. Ya. Satu daun sudah saya potes. Sisa satu daun ini. Nah, ini, ya. Nah, ini kita lakukan semua tunas air, ya. Jadi tunas air yang baru tumbuh-tumbuh seperti ini kita sisakan satu daun saja, ya. Nah, ini potes saja. Nih, ya, maaf. Lihat nggak nih? Nah, ini potes saja satu daun atau ujungnya. Nah, potes. Kita lihat lagi yang ini ya, supaya jelas mungkin yang di bawah. Nah, ini mungkin bisa jelas ya. Nah, ini ya, ini ada dua daun tuh terlihat ya. Nah, ini salah satunya kita potes. Ini kan sudah tumbuh, potes saja yang ini. Nah, sudah sama, semua kita perlakukan sama seperti itu. Setiap di titik mata tunas atau bud, ya, di setiap titik daun itu tunas airnya kita potes, sisakan 1 sampai 2 daun. Semuanya seperti itu. Jika dia sudah sangat banyak daunnya, kita gunakan gunting dahan, ya, gunting tanaman. Ya, kemudian yang lainnya kita lakukan seperti itu. Seperti ini juga, ini karena udah vigor duluan juga nih. Ya. Nah, ini tuh, dia udah lebih dari yang ini. Nah, ini karena ada 2 daun, maka kita potes salah satunya. Nah, potes ini ya. Ya, buang. Kemudian lagi semua ya dilakukan seperti itu. Ini juga nih. Nah, ini kita lihat ini. Nah, ini mungkin terlihat jelas ini. Baik, kita coba yang ini ya. Nah, ini ada yang namanya, di sini ujung ada sulur. Nah, ini sulurnya. Nah, ini ya, sulurnya kita buang. Sulur buang ya. Kemudian kita lihat ini ada 2 daun di ujung dengan sulurnya pertama dibuang dulu. Nah, kemudian kita potes salah satu. Nah, ini dari daun ini ya, buang saja salah satunya, potes. Dah ya, pakai tangan saja. Nah, gini, potes ya. Nah, lakukan semuanya dengan semuanya ya, seperti itu. Nah, ya, gitu, seperti itu. Baik. Nah, ini bahkan kalau bisa ini harus di, oh, ini adalah, ya, ini harusnya dipotong. Ya, kemudian ini juga semua ya dilakukan seperti itu ya. Semua dilakukan seperti itu. Kemudian apalagi yang dilakukan? Nah, ingat ya, ada satu kunci. Untuk varian Taldun berbeda dengan varian sebelum yang lain-lainnya. Nah, varian Taldun ini dia tipenya long spur. Long spur apa itu? Nanti pembuahannya itu di 25 ruas. Jadi kalau yang lain itu kita pelihara 12 sampai 15 ruas, kalau ini kita pelihara 25 sampai 30 ruas. Jadi membutuhkan rambatan yang sangat tinggi ya. Ini sudah saya siapkan. Nanti ketika sudah sampai 25 ruas, kita break ujungnya ya. Kita pertahankan di 25, menunggu yang lain sampai 25, yang kecil-kecil ini sampai 25, nanti baru kita buahkan serempak supaya nanti buahnya berbarengan ya. Berbarengan ya, gitu. Baik. Nah, adapun untuk varian Dickson ini yang tinggi sekali ini, Dickson ini sudah mulai sudah mulai tumbuh sampai di 12 sampai 15 daun. Saya pertahankan di sana, sudah saya excel di atasnya supaya yang sini, nah yang ini yang batang ke arah sini itu nanti tumbuhnya berbarengan dengan yang ke atas ya. Nanti kalau sudah berbarengan, kita besarkan batangnya ya, batang tersiernya, kemudian kita buahkan. Nah, yang ini, nah ini sudah sangat besar sekali ya batangnya ya. Nih, hampir sejari saya, padahal jari saya itu besar-besar ya. Tuh, hampir sejari saya tuh.
Padahal jari saya besar-besar. Ya. Nah, ini udah sangat besar sekali ya. Untuk varian Dixon. Nah, juga varian yang Heliodor. Nah, varian Heliodor ini bahkan sudah mencoklat. Ini sudah 4 bulan persis. Ya, 4 bulan di tanggal 16 karena dia mulai di 16 November ya. Nah, ini 16 November, maka hari ini sudah 4 bulan. Nah, kalau sudah 4 bulan, kita karena nanti terpotong oleh lebaran, libur, maka kita tunda pemupukan generatifnya, pemupukan buah 2 pekan lagi ya. Nah, ini adalah varian Heliodor. Lihat batangnya sudah ungu kecoklatan. Nah, ini dan sudah besar ya. Nih, ini juga nih. Tuh sudah besar, sudah sepensil ya. Nih besar sekali nih. Tuh, sudah sejari saya, hampir sejari saya, setengah jari saya. Maaf. Ini sudah setengah jari saya. Artinya sudah besar-besar sekali. Siap dan batangnya sudah coklat. Tuh, lihat. Batang sekundernya sudah coklat ya. Dan batang tersiernya sudah hijau menuju coklat. Nah, itu kelihatan. Nanti kita akan buahkan, masuk pupuk generatif dulu, baru kita buahkan. Baik. Ya. Demikian teman-teman pengangguran untuk edisi kali ini ya. Kita jumpa lagi insya Allah dalam edisi berikutnya yang lebih menarik lagi, tidak kalah menarik lagi ya. Jangan lupa subscribe, kemudian tekan jempolnya dan goyang loncengnya ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ciao. Udah ya. Udah.